Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11. Semoga anak-anakku kelas 11 selalu diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Semoga keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum selalu diberi kesehatan jasmani maupun rohani, serta di sini saya selalu mengingatkan kepada anak-anakku kelas 11 bahwasanya pandemi ini bisa terputus kalau kita selalu mematuhi, selalu mengikuti, atau selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu selalu mencuci tangan, selalu memakai masker, serta selalu jaga jarak, karena dari situlah pandemi ini bisa terputus. Oke, kita lanjut ke materi kelas 11 pertemuan ke-6 mata pelajaran PJOK, materi bahaya penularan dan pencegahan HIV atau AIDS. Guru M. Ali Salami SPD. Lanjut bab 5. Bahaya penularan dan pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Di sini Pak akan menjelaskan sedikit tentang pengertian penyakit HIV atau AIDS. A. Menjaga kesehatan tubuh dari berbagai macam penyakit merupakan tanggung jawab masing-masing individu. Meskipun demikian, pengetahuan mengenai kesehatan dan berbagai macam penyakit dapat pula menghindarkan individu terjangkit suatu penyakit tertentu. Salah satu penyakit yang menyerang kekebalan tubuh manusia sebagai berikut. 1. HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Penjelasannya, HIV adalah virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi, binatang laut yang berbulu tegak dan tajam. Virus HIV dapat menyerang kekebalan tubuh manusia dikarenakan sel-sel darah putih yang bertugas membunuh bibit-bibit sel penyakit yang tidak berfungsi dengan semestinya. Maka dari itulah kekebalan tubuh seseorang dapat dikatakan melemah karena virus HIV telah menyerang sel darah putih. 2. AIDS. AIDS singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Sindrom yang dalam bahasa Indonesia disebut sindrom merupakan gejala atau tanda penyakit. Defisiensi atau bahasa Indonesia berarti kekurangan. Imun berarti kekebalan. Sedangkan acquired berarti diperoleh atau didapat. Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa AIDS bukan penyakit keturunan. Seseorang menderita AIDS bukan karena keturunan dari penderita AIDS, tetapi karena terjangkit atau terinfeksi virus penyebab AIDS. Oleh karena itu, AIDS dapat diartikan sebagai kumpulan tanda dan gejala penyakit akibat hilang atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. AIDS merupakan fase terminal akhir dan dari infeksi HIV. B. Bahaya penyakit HIV atau AIDS. Berikut bahaya yang dapat ditimbulkan dari penyakit HIV atau AIDS. 1. Dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. 2. Kematian. 3. Serangan bagi anak muda. 4. Tidak bermoral. 5. Tuna asusila. 6. Bunuh diri. 7. Gila. C. Penularan penyakit HIV atau AIDS. Berikut cara penularan HIV atau AIDS.
1. Hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV atau AIDS. Hubungan seksual ini bisa homoseksual maupun heteroseksual. 2. Alat jarum suntik atau alat tusuk lainnya, akupuntur, tindik, dan tato yang tercemar oleh HIV atau AIDS. Oleh karena itu, pemakaian jarum suntik secara bersama-sama oleh para pecandu narkotika atau mudah menularkan HIV atau AIDS di antara mereka bila salah satu ini di antaranya adalah seorang pengidap HIV atau AIDS. 3. Ibu hamil yang mengidap HIV atau AIDS dapat menularkan kepada bayi yang dikandungnya. Namun demikian, ada beberapa yang tidak menularkan HIV atau AIDS walaupun berdekatan dengan penderita HIV atau AIDS. Hal tersebut adalah sebagai berikut. A. Bersenggolan dengan pengidap HIV atau AIDS. B. Berjabat tangan. C. Penderita HIV atau AIDS bersin atau batuk-batuk di depan orang. D. Sama-sama berenang di kolam renang. E. Menggunakan WC yang sama dengan pengidap HIV. F. Melalui gigitan nyamuk dan serangga lainnya. D. Gejala penularan HIV atau AIDS. Berikut tanda-tanda atau gejala yang terjadi pada seseorang yang telah mengidap virus HIV atau AIDS antara lain. 1. Demam berkepanjangan. 2. Penurunan berat badan. 3. Kelemahan tubuh yang mengganggu menurunkan aktivitas fisik sehari-hari. 4. Pembekakan kelenjar di leher, lipat paha, dan ketiak. 5. Diare terus-menerus tanpa sebab yang jelas. 6. Batuk dan sesak napas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus. 7. Kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan. Dengan tanda-tanda tersebut, maka seseorang yang telah terkena HIV atau AIDS juga berdampak pada penyakit yang lainnya antara lain. 1. Radang paru-paru. 2. Radang saluran pencernaan. 3. Radang karena jamur di mulut dan kerongkongan. 4. Kanker kulit. 5. TBC. 6. Gangguan susunan saraf. Di sini cuma ada 6, anak-anakku ya. Lanjut. E. Fase perkembangan HIV atau AIDS. Perkembangan virus tersebut terbagi menjadi beberapa fase, yaitu 1. Fase window period atau periode jendela. 2. Fase asimptomatik atau tanpa gejala. 3. Fase simptomatik atau bergejala. 4. Fase AIDS. Lanjut. F. Pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Berikut cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan HIV atau AIDS. 1. Pencegahan melalui hubungan seksual. 2. Pencegahan melalui darah. 3. Pencegahan penularan dari ibu kepada anak. 4. Pencegahan melalui lingkungan. Ada beberapa jenis obat yang telah ditemukan yang berfungsi hanya untuk menghambat perkembangan virus HIV. Obat-obatan tersebut adalah 1. AZT atau azithromycin. 2. DDI atau didoxycycline. 3. DDC, dideoksisitrat.
tidin. Akan tetapi obat AZT, DDI, dan DDC ini belum menjamin proses penyembuhan. Obat-obatan tersebut hanya memperpanjang hidup penderita untuk 1 atau 2 tahun saja, karena sampai sekarang belum ada obat yang dapat membunuh virus ini secara total. Oke, anak-anakku, untuk bab 5 Pak sudah menjelaskan sedikit. Kalau misalkan ada yang bertanya, silakan bertanya. Kalau misalkan Pak ke sekolah, di sini Pak akan memberi tugas, silakan kerjakan halaman 57, uji kompetensi 1 sampai 10, esai 1 sampai 5. Tolong anak-anakku dikerjakan, jangan tidak dikerjakan. Yang untuk pulang pergi, silakan japri ke Pak. Yang untuk asrama silakan kumpul di perpus, karena insya Allah tiap hari Pak ambil tugasnya itu. Cukup anakku ya. Semoga materi kita, pembahasan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga yang mendengarkan anak-anakku semua bisa bermanfaat. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.